Apa bukti ayatnya? Saya kutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahanmu. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Subhanallah. Jelas sekali ayatnya Allah. Jadi hakikat taubat itu adalah apa? Manusia yang dikatakan sapi betina atau hayawan. Ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mentuhani dirinya di hatinya, maka manusia derajatnya di sisi Allah lebih rendah daripada hayawan. Jadi manusia ketika memperturutkan hawa nafsunya, ketika manusianya menjadi Tuhan, ketika manusianya merasa wujud di hatinya, ketika manusia merasa hidup di hatinya, ketika manusia merasa kuasa sendiri di hatinya daripada Allah sebagai pencipta manusianya, maka manusianya seperti lebih rendah daripada hayawan. Itulah kebutuhan, itulah buktinya bahwa bunuhlah dirimu. Itu lebih mulia di sisi Tuhanmu daripada malaikat. Malaikat lebih rendah dari kita. Maknanya manusia lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat ketika manusia rela hati membunuh nyawanya, membunuh jiwanya, membunuh hatinya, membunuh rohnya, membunuh uripnya, dipersembahkan lagi kepada Tuhan yang telah berhak atas penciptaan diri manusianya. Itulah yang dimaksud bunuh diri itu. Itulah yang dimaksud taubatan nasuha. Dengan itulah taubat-taubat kita diterima Allah. Meskipun istighfar miliaran kali kita baca, akan tetapi di dalam hati kita masih merupakan sapi betina yang menjadi Tuhan, maka selamanya tak berarti apa-apa taubat kita. Tak berarti apa-apa solat-solat kita.
tak berarti apa-apa ibadah-ibadah kita. Tak berarti apa-apa perbuatan-perbuatan baik kita. Tak berarti apa-apa puasa-puasa diri kita. Tak berarti apa-apa tahajud diri kita. Tak berarti apa-apa duha-duhanya diri kita. Tak berarti apa-apa solawat-solawatan diri kita. Tak berarti apa-apa zikiran-zikiran hati kita. Tak berarti apa-apa meskipun kita hafal Al-Quran. Tak berarti apa-apa kehidupan kita di dunia ini. Bila hanya menjadi sapi betina. Subhanallah. Jadi bertaubatlah, terutama saya sendiri dan kita semua jamaah Uripe Allah dan semua manusia, bertaubatlah dari menjadi Tuhan di dalam nyawamu. Bertaubatlah menjadi Tuhan di dalam jiwamu. Berhentilah menjadi Tuhan di dalam hatimu. Berhentilah menjadi Tuhan di dalam rahmu. Karena nyawa, jiwa, hati, rah bukan urusanmu. Bukan milikmu. Itulah yang dimaksud. Bunuhlah dirimu. Maka kau akan berjumpa Tuhanmu. Maka kemuliaanmu di sisi Allah lebih tinggi dari para malaikat-malaikat. Kenapa? Karena kita bila sudah membunuh diri kita, maka yang ada hanyalah Allah. Maka yang ada hanyalah kuasa Allah. Maka yang ada hanyalah uripe Allah. Jadi jangan salah sangka. Bukan bunuh diri secara badan, tapi bunuh diri secara kepenguasaan hati kita. Bunuh diri secara kekuasaan nyawa, kekuasaan jiwa yang selama ini kita anggap hidup ini hidup kita, badan ini badan kita. So, pasti semua apa yang di dalamnya, apa yang di antaranya, pasti semua dituhani oleh manusianya daripada dituhani oleh Tuhannya di hati kita selama ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahanmu. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Yang itu lebih baik di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Jadi bagaimana caranya membunuh dirimu di hatimu? Ya belajarlah terus menerus. Ya latih dan latihlah terus menerus hingga ujung usiamu. Hingga ujung ajalmu. Jaga dan jaga ma'rifatmu atas Tuhanmu. Jaga dan jaga kepahamanmu atas Tuhanmu. Jaga dan jaga kepengertianmu kepada Tuhanmu di dalam menyemak uripe Allah ini. Dijaga terus menerus. Jangan sampai putus. Jangan sampai lengah. Jaga terus menerus. Akan tetapi bagi saudaraku, bagi sahabatku yang sudah berbaiat, sudah bebas dari penjagaannya, sudah bebas jadi sudah bebas jadi sapi dan sudah bebas
untuk menjaga makrifat, bebas untuk menjaga pemahaman, bebas untuk menjaga pengertian, dan bebas menjadi Tuhan, hingga tidak dibelenggu dari pemahaman, dari penjagaan manusianya. Karena manusianya tak mungkin bisa menjaga Allah. Hanya Allah lah yang menjaga ciptaannya. Inilah bedanya bagi orang yang sudah terbunuh dan orang yang masih berkuasa atas dirinya daripada Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah maknanya, bunuhlah dirimu, itulah hakikat iman itu. Ini ada ayat lagi di dalam surat Syad, di ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Shadaqallahul adzim. Jadi bila secara syariatnya kita memahami cerita ini, ya cerita zaman dulu ketika zamannya Nabi Dawud. Akan tetapi di dalam hakikat makrifatnya sesungguhnya cerita yang ada di dalam Al-Quran ini adalah cerita diri kita sendiri. Mari kita simak, mari kita bongkar. Allah berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Apa bedanya dengan kita, Nabi Dawud dengan kita? Kita diciptakan Allah sebagai khalifah, sebagai wakil-wakil Allah di bumi ini. Apa bedanya Dawud dengan seluruh manusia? Sama-sama diciptakan, sama-sama dijadikan khalifahnya Allah. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Maknanya kita diutus bunuh diri sehingga nyata lilahnya, sehingga nyata bertuhannya atas Allah daripada mentuhankan Dawudnya.
Ini maknanya sama dengan kita. Maknanya kita tak boleh mentuhankan individu kita sendiri daripada mentuhankan Allah. Kita tak boleh menjadi Tuhan di hati kita. Kita hanya mempertuhankan Tuhan yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, yang menguasai kita. Apa bedanya perintah ini, perintah Nabi Daud dengan perintah Allah kepada seluruh manusia? Sama kan? Sama bukan? Inilah bukti bahwa kita selama ini tidak pernah membuka kitab suci diri kita sendiri. Kita sibuk membuka kitab-kitab syaitan yang ada di hati kita. Kenapa? Karena kita dituhani oleh iblis dan setan, sehingga ayat-ayat yang kita lihat pun ya ayat-ayatnya setan, bukan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena kita terpenjara di dalam penjaranya iblis dan setan, kesesatan dan kesesatan yang kita lalui selama ini. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Siapa orang-orang yang tersesat dari jalan Allah ketika manusianya belum mau bunuh diri, ketika manusianya hanyalah membunuh karakter-karakter Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Allah Tuhan pencipta selama ini selalu kita bunuh di dalam detik per detik perjalanan kehidupan kita. Kita membunuh Allah di dalam duduk kita. Kita membunuh Allah di dalam minum kita. Permisi, saya minum dulu. Allah kita bunuh saat kita minum. Allah kita bunuh saat kita merokok. Seolah-olah Allah tidak ada. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Hanya kitalah yang jadi Tuhan atas diri kita selama ini. Inilah buktinya kita selama ini membunuh dan selalu membunuh Allah dan memahaesakan dan memahawujudkan dan memahakuasakan iblis dan setan di hati kita. Itulah kenyataannya, itulah buktinya kita selama ini hanya membaca ayat-ayat yang kotor, ayat-ayat iblis dan setan di dalam hati kita selama ini. Ini bukti bahwa saya selama ini membunuh Allah. Membunuh Allah di dalam rokok, membunuh Allah di dalam sholat, membunuh Allah di dalam ibadah-ibadah, membunuh Allah di dalam kegiatan-kegiatan, membunuh Allah di dalam jabatan-jabatanmu, membunuh Allah di dalam semua laku-lakumu, membunuh Allah di dalam saat kau menaiki mobil, membunuh Allah ketika kau masak di dapur, membunuh Allah selalu dijagal dan dijagal terus oleh hawa nafsu kita selama ini. Apa sudah sadarkah kita bahwa selama ini kita hanya membunuh Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita selama ini? Maka benarlah ayat yang tadi kita simak, kata Nabi Isa, bunuhlah dirimu, itu lebih baik, itu lebih afdal daripada kau menyembah sapi betina.
Ternyata sapi betinanya adalah hawa nafsumu sendiri. Sholatmu hanya amalmu hanya tak ada artinya apapun bila yang kau sembah di dalam hatimu masih sapi betina. Sapi betinanya belum dikorbankan, belum disembelih. Maka sampai kapan hal ini akan terjadi, akan menyiksa kita terus. Wahai sahabat-sahabatku uripi Allah, dimanapun Anda berada. Saya, Anda sama-sama belajar menuju ke sana. Bukannya saya bisa makrifat, saya tidak bisa makrifat.